Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Puji Tuhan, haleluya. Halo, selamat malam teman-teman CGP Angkatan 6 yang hebat dan luar biasa. Kali ini izinkan saya membawakan materi modul 3.2.A.8 koneksi antar materi di modul 3.2 CGP ini. Oke, materinya di sini adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini saya nama Iwayan SWCSS CGP Angkatan 6 dan ini beliau adalah my fasilitator Bapak I Gusti Ketut Atmaje dan Bapak pengajar praktek saya Bapak Gede Putra Aryawan. Beliau berdua adalah orang-orang hebat yang selalu membimbing saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Suksema ya Bapak Gusti dan Bapak Gede. Oke, kita lanjut ke materi inti. Tujuan pembelajaran. CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Oke. Sekolah sebagai ekosistem. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan humanis. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, staf tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua atau wali murid sekitar sekolah, pemerintah daerah, dan dinas terkait. Oke. Selain faktor-faktor biotik yang disebutkan, faktor-faktor abiotik juga berperan menunjang dalam proses keberhasilan pembelajaran, diantaranya adalah sarana dan prasarana lingkungan alam. Oke, di sini kita akan menarik kesimpulan dari materi-materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Oke. Pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya. Oke, yang pertama ada berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan. Jadi artinya di sini adalah fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Inilah namanya pengelolaan berbasis pada kekurangan. Kita selalu merasa kurang, selalu ada hambatan dan tidak mau berpikir keluar dari hal-hal yang negatif tersebut. Jadi pendekatan atau pemanfaatannya adalah fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Jadi kita tidak melakukan penggalian akan jati diri kita ya. Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Padahal untuk menyelesaikan masalah kita sebenarnya bisa menggunakan aset yang ada. Tapi sini poinnya adalah berpikir pesimis. Oke, lanjut. Yang berikutnya masih di pendekatan pemanfaatan sumber daya. Yang kedua namanya pengelolaan berbasis pada aset atau kekuatan, yaitu fokus pada aset atau kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir pada kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai tersebut. Ini namanya optimis ya, optimisme. Jadi pendekatan yang digunakan adalah mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset atau kekuatan. Jadi kita bangun ya, kita gali apa yang menjadi kekuatan pada sekolah atau diri kita. Berikutnya merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Artinya ini merancang berdasarkan visi dan kekuatan. Artinya apapun visi itu harus mengacu kepada kekuatan yang kita miliki. Jangan membuat visi di luar kekuatan yang kita tidak miliki, maka kita akan mati. Lanjut. Aset-aset dalam komunitas. Itu ada kurang lebih ada 7 ya. Aset atau modal manusia, yang kedua ada aset atau modal sosial, yang ketiga ada aset atau modal politik, yang keempat ada aset atau modal agama dan budaya, yang kelima ada aset modal atau fisik, yang keenam ada aset modal lingkungan atau alam, yang ketujuh ada aset atau modal finansial. Itulah ketujuh aset dalam komunitas sekolah ya. Lanjut, kita akan discuss one by one. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda bisa mengimplementasikan ke semua aset tersebut di dalam kelas, di dalam sekolah, di dalam
masyarakat sekitar. Bagaimana caranya mensinergikan tersebut? Oke. Pemberdayaan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah harus dimanfaatkan atau dikelola dengan pendekatan menggunakan berbasis aset atau kekuatan secara optimal, baik itu lingkungan sekolah, kelas, dan masyarakat sekitar, sehingga akan terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Visi dan program sekolah berjalan sesuai rencana, serta hubungan baik dan partisipasi masyarakat akan terjalin dengan harmonis. Kita next ya. Oke, nomor 2 di sini jelaskan ya. Jelaskan dan berikan contoh. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya ya. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membuat proses di sini ya. Akan membuat proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Oke. Kita di penjelasannya, pengelolaan sumber daya yang tepat tentunya memerlukan peran seluruh komponen sekolah. Dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, akan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut menjadi lebih berdaya guna. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah berkaitan dengan tempat belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, laboratorium, perpustakaan, bengkel kerja, tempat bermain, dan lainnya. Apabila sekolah memiliki kriteria minimal dari standar sarana dan prasarana, maka akan menghasilkan kualitas pendidikan yang makin optimal. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas satu-satu dari ketujuh aset tersebut. Yang pertama, modal manusia. Contoh pemanfaatannya. Guru diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat berperan profesional dalam pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, sedangkan murid diberi kesempatan yang sama untuk mencapai cita-cita yang setinggi-tingginya. Artinya seperti contoh saya sekarang di program guru penggerak sebagai modal manusia dalam sebuah sekolah diberikan kesempatan untuk pengembangan potensi diri ya, agar menjadi guru yang benar menggunakan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, ada modal sosial. Sekolah dapat berkolaborasi atau bermitra dengan instansi pemerintah atau swasta untuk mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah. Karena kita tahu lingkungan sosial tidak hanya berlaku pada keluarga, tetapi kepada setiap instansi, company ataupun lembaga pemerintahan. Lanjut. Yang berikutnya adalah contoh pemanfaatannya dari modal politik, modal agama dan budaya, dan kelima modal fisik. Modal politik. Sekolah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah serta peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, modal agama dan budaya. Banyaknya tokoh-tokoh agama di sekitar sekolah dapat berkontribusi dan berkolaborasi dalam kegiatan PHBI serta bisa dijadikan sumber belajar dalam mapel tertentu. Nomor 5, modal fisik. Gedung, halaman sekolah serta sarana prasarana lainnya dapat memfasilitasi semua kegiatan intra dan ekstrakurikuler berdaya guna dan optimal. Oke, yang keenam, contoh pemanfaatannya dari modal atau aset lingkungan dan alam. Banyaknya sawah-sawah, tempat wisata baik wisata buatan atau wisata alam dan budaya di mana Bali merupakan ikon wisata dunia bisa dijadikan sumber pembelajaran. Bisa ya, bukan biasa. Nomor 7, modal finansial. Sumber keuangan sekolah yang bersumber dari dana BOS dan iuran komite digunakan untuk keperluan sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, serta pembelian ATK dan kegiatan-kegiatan sub-sub lainnya yang memang sudah menjadi kewenangan sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Oke. Di sini yang tadi nomor 2, sekarang nomor 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul-modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti program guru penggerak. Oke, kita akan rangkai dari modul pertama ya di calon guru penggerak. Yang pertama adalah modul 1.1, itu yang berisi tentang refleksi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara.
Di modul 1 ini ada 4 submodul ya. 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif. Di modul 2 ada 3 subkompetensi yang harus kita pelajari. Yang pertama 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Di 2.2 ada pembelajaran sosial dan emosional. Di 2.3 ada coaching untuk supervisi akademik. Ini baru saja kita lewati ya. Di 3.1 ada pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Di 3.2 ada pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kita akan diskus satu persatu. 1.1 Refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengingatkan sebagai pendidik sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Oke, lanjut ke 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dengan nilai sebagai guru penggerak atau berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kreatif, kolaboratif, dan inovatif, serta peran sebagai guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi, menjadi modal utama sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang 1.3 visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi dan perubahan positif di sekolah, perlu adanya pendekatan berbasis aset agar seseorang dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Nomor 1.4 budaya positif. Dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah, perlu kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sekolah agar dapat mengembangkan karakter murid. Oleh karena itu, pengelolaan aset modal manusia harus dioptimalkan. Oke. Di 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, pembelajaran berdiferensiasi adalah langkah yang tepat. Hal ini dapat optimal manakala modal fisik yang dimiliki sekolah dapat dikelola keberadaannya agar menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal. Oke, di 2.2 itu ada pembelajaran sosial emosional. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal, diperlukan pengelolaan modal sosial secara tepat. Well-being ya. Next, nomor 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Agar pengelolaan aset di sekolah berjalan secara optimal, kegiatan coaching sangat diperlukan untuk menggali potensi-potensi warga sekolah agar dapat berkolaborasi yang dapat bermanfaat dalam pembelajaran yang menyenangkan dan tetap berpihak pada murid. Oke, sekarang 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan harus mendasar pada keberpihakan pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab atas konsekuensi atas keputusan yang diambil serta memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Yang keempat, tadi 21, 2, 3, 4, sekarang yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah mengikuti pembelajaran di modul ini. Oke. Sebelum saya mempelajari modul 3.2 dalam pengelolaan sumber daya, kami warga sekolah belum mengidentifikasi dan menganalisis sumber daya dan kekuatan yang dimiliki secara efektif dan efisien. Yang kedua, setelah mengikuti modul 3.2 ini, saya sebagai CGP akan mendesiminasikan
atau memworkshopkan ya, atau menseminarkan pembelajaran ini dengan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, komite atau orang tua atau wali murid agar mereka dapat berkolaborasi untuk mengidentifikasi dan menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, bersama warga sekolah merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau asset-based community development. Nomor 5, selalu menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam pengelolaan sumber daya. Okay, next. Oke, teman-teman CGP Angkatan 6 yang hebat dan luar biasa. Itulah tadi penjelasan singkat saya tentang modul koneksi antar materi di modul 3.2.A.8 ini. Semoga apa yang saya sampaikan selalu bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Puji Tuhan. Haleluya.